Ada anak saya di atas. Awas pak, sekian detik langsung oh, udah nggak inget lagi. Sampai situ aja udah. Ya berkat Allah lah. Saya mau diduluin itu dibolongkan sama yang di atas. Udah nggak ngira. Posisinya Bapak udah pasrah. Ya, udah pasrah. Keajaiban Allah. Pak. Saya masyarakat semua asal saya serahkan. Nasib tragis harus dialami oleh 6 orang pekerja bangunan di Desa Cisempur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Mereka tertimbun saat sedang membangun tembok penahan tanah di area lapangan mini soccer yang menurut informasi yang kami dapatkan, lapangan mini soccer ini merupakan milik warga setempat. Peristiwa yang terjadi pada Jumat siang, 4 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 orang korban lainnya berhasil terselamatkan oleh warga dan petugas. Dan berdasarkan pengamatan kami di lokasi, area lapangan mini soccer ini berada di lahan perbukitan yang bisa dikatakan lokasi ini merupakan kaki Gunung Gelis. Dan berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, pembangunan lapangan mini soccer ini belum mengantongi izin, dan pasca kejadian ini Bupati Sumedang langsung melakukan penutupan dan penghentian aktivitas proyek pembangunan mini soccer. Dan saat ini menurut informasi yang kami dapatkan dari Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansyah, sudah 9 orang dimintai keterangan di Mapolsek Jatinangor. Sementara pada siang ini kami akan mencoba menggali informasi lebih lengkap kepada korban yang berhasil selamat dalam peristiwa maut tersebut. Sebuah keajaiban menyeruak di tengah duka tragedi longsor Jatinangor. Di balik dinding ruang perawatan Rumah Sakit Universitas Padjadjaran pada Sabtu petang, tanggal 3 Januari tahun 2026, terungkap kisah haru yang tak masuk akal namun nyata. Dian, pria berusia 41 tahun yang dikenal keluarga dan tetangganya memiliki keterbatasan berbicara alias sulit berucap dalam kesehariannya, tiba-tiba mampu berteriak lantang saat material longsor menguburnya hidup-hidup. Teriakan satu kata itulah yang menjadi kunci keselamatan dirinya dan sang ayah, Ahmid, dari cengkeraman tanah merah yang menimbun mereka. Peristiwa dramatis itu bermula pada Jumat siang saat tebing setinggi belasan meter di proyek lapangan mini soccer Desa Cisempur ambrol seketika. Ahmid, yang saat itu berada di pinggir tebing hendak mengambil air, dan Dian yang berada tak jauh darinya, tertimbun bahkan terkubur material tanah serta bebatuan pondasi. Dalam kegelapan pekat dan dada yang sesak terhimpit tanah, naluri bertahan hidup Dian mengambil alih. Yati Karyati, kerabat korban, menceritakan dengan mata berkaca-kaca bahwa Dian yang biasanya diam, tiba-tiba memecah kepanikan dengan teriakan meminta tolong yang sangat keras dan jelas. Suara yang tak biasa itu sontak menghentak warga sekitar, termasuk seorang warga bernama Ucok yang sedang berada di lokasi berbeda. Mengenali suara itu sebagai tanda bahaya, Mang Ucok dan warga lainnya langsung berlari menuju sumber suara dan menggali tanah secara manual dengan tangan kosong dan alat seadanya. Mang Ucok pula lah yang pertama kali berhasil menarik tubuh Ahmid dari timbunan sebelum terlambat. Bagi keluarga, kemampuan Dian berteriak di saat kritis adalah kuasa Tuhan yang tak terbantahkan, yang membuat ayah dan anak itu masih bisa bernapas hingga hari ini. Terbaring di ranjang rumah sakit dengan tubuh penuh luka gores, Ahmid menolak anggapan sebagian orang yang menyebut dirinya memiliki ilmu atau sakti karena selamat dari musibah yang menewaskan 4 rekannya. Dengan suara bergetar, pria sepuh berusia 71 tahun itu menegaskan bahwa dirinya hanyalah manusia biasa, seorang buruh harian yang bekerja demi upah harian agar dapur tetap ngebul.
Saat tertimbun selama kurang lebih 10 menit, ia mengaku sudah pasrah total dan hanya mengingat Allah serta nasib cucu-cucunya alias anak kandung Dian. Baginya, keselamatan ini adalah murni kesempatan kedua dari Sang Pencipta karena waktunya untuk pulang belum tiba. Sementara itu, kontras dengan haru biru di rumah sakit, suasana di lokasi kejadian di Kampung Salam Kuning pada Sabtu siang terpantau sunyi dan mencekam. Garis polisi membentang mengelilingi area proyek ilegal yang kini tak berpenghuni. Dari titik mahkota longsor di kaki Gunung Gelis, terlihat jelas hamparan tanah merah yang menganga dan sisa-sisa material batu pondasi yang berserakan. Pemandangan indah ke arah cekungan Bandung dan deretan pabrik rancaikek di kejauhan kini terasa ironis, menjadi saksi bisu ambisi pembangunan tak berizin yang berakhir petaka. Di ranah hukum, Satuan Reserse Kriminal Polres Sumedang bergerak cepat mendalami kasus ini. Hingga Sabtu sore, penyidik telah memeriksa 9 orang saksi, mulai dari mandor proyek hingga pemilik lahan yang nekat membangun fasilitas olahraga di zona rawan tanpa izin resmi. Penutupan paksa proyek oleh pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi langkah akhir. Namun bagi Ahmid, Dian, dan keluarga 4 korban yang tewas, jejak trauma dari tebing Cisempur itu tidak akan mudah hilang begitu saja. Pak, mungkin bisa dijelaskan kemarin tuh pas kejadiannya Bapak dengan yang lain itu sedang mengerjakan apa Pak? Kali Penggalian fondasi ya? fondasi. Gak tahu buat apa gitu. Saya tidak tahu ya. Pokoknya saya mah suruh kerja aja gitu. Itu pas kejadian hujan apa gimana Pak? Enggak hujan. Kalau posisi Bapak posisinya di tengah apa gimana Pak? Di pinggir saya mah. Di pinggir. Kalau yang lain? Mau ambil air, mau minum gitu. Oh, kalau yang lain? Di tengah. Lagi di bawah Lagi kerja, fondasi, iya. lagi ngegali ya. Itu yang Bapak ingat Pak, itu kan Bapak sempat tertimbun tanah ya Pak ya? Ada anak saya di atas. Awas Pak, sekian detik langsung kok. Udah nggak inget lagi. Sampai situ aja, Udah pasrah aja Bapak itu? Ya pasrah aja. Cuma minta tolong Allah aja gitu. Udah gitu mau udah aja. Hanya bisa berdoa di dalam tanah ya Pak ya? Udah gitu. Saya tahu-tahu ada di rumah sakit. Jadi nggak ingat sama sekali Nggak berapa ingat. lama Bapak tertimbun Bapak ya? Gak tahu berapa menit tuh. Saat terkubur Pak, doa apa Pak yang di Ya minta-minta sama Allah aja gitu. Sama anak saya. sama Kang Dian ya? Iya. Sama Kalau Kang mesti- Dian, posisinya Bapak berjauhan nggak apa berdekatan? Dekat Pak paling nggak 4 meteran. Jaraknya Iya. gelap berarti Pak ya? Gelap jauh tanah tuh. Terus Bapak bisa bernapas di dalam tanah gimana Pak? Paling berapa menit lah. Oh nggak lama, Nggak lama. kebantu sama warga Ya kabur saya tak nggak tahu ya, tahu ada di rumah sakit aja gitu. di puskesmas ya? Iya. Bapak luka di bagian apa saja Pak? Sedikit. Cuman ini Oh, ya nggak apa-apa dong. Ini saya mah. Cuma ini ya. Ini. Dada. Kalau kan kena dada mah kenapa? Tuh kena kawir. Tangan tebing. Ya berkat Allah, saya mau diduluin itu dibawakan sama yang di atas. Pak saat di dalam tanah ya Pak ya? Yang terbayang ya Bapak? Anak saya aja ini. Yang terbayang sama hanya? Iya. Saya sama-sama kerja di situ saya. Saya anak saya kan anaknya 2 masih kecil. Saya udah tua lah. Iya. Ada anak saya yang mesti. Kalau sebelum kejadian Bapak sempat mimpi buruk Enggak. atau punya firasat? Dan dia apa-apa. Kalau sebelumnya itu kan posisinya di atas tebing itu cukup tinggi ya Pak ya? Ya tapi kalau mau kerja kontrol dulu. Oh sebelumnya? Iya mau kerja kontrol dulu, kalau udah istirahat naik kontrol dulu gitu. Pas kejadian mah nggak terkontrol? Dikontrol itu mah Di tiba-tiba. luar dugaan ya Pak ya? Saya ingat saya mah sampai itu aja, sampai rumah sakit. Yang nyuruh saya kerja mah Pak Aba.
Abbas, satu namanya Abbas. Yang di rumah itu aja. Nggak tahu ke siapa-siapa ya, kita nggak tahu. Karena yang nyuruh kerja, saya kan kurang butuh ya, kalau udah sampai tekor gitu ya. Pak, Bapak mau kan dari masyarakat banyak yang mengira sakti Pak ini tertimbun lama terus selamat alhamdulillah Nah itu berkat Allah. berkat Iya. Belum waktunya mungkin. Sama anak saya. Belum waktu ya. Kalau lihat waktu kan itu yang 4 orang. Udah waktunya, saya belum belum waktu. Masih kalian percayalah sama Allah gitu. saat takdir selamat dengan Ya diserahkan sama ya Allah. itu ya alhamdulillah ditakdirkan masih selamat sama Kang Dian. Saya ingat 10 menitan lah. 10 menitan Ya aduh, gelap Kubur. itu 10 menit. terkubur nggak apa-apa ya Waduh, hampir habis. Untungnya sempat ada yang nolong gitu. Jadi keluar saya gini, bisa keluarin napas. sempat berteriak minta tolong ya Pak ya. Ya, Kalau udah Bapak keluar napas, gini udah rata semua. Nah itu saya ingat-ingat di rumah sakit. Pak kira-kira Bapak tertimbun berapa meter Pak? Paling dari kepala 50 cm, 70 cm lah. Posisi Bapak lagi duduk Jok ini, begini kena ini tebing. Kan bau berdiri mau ambil air. Kalau mau gini datang itu di belakang. Tiba-tiba. Begitu jebret ya, Ambruk. Ya ambruk kan gelap. Tolong semua. Semua korban tim minta Iya, tolong, minta tolong. termasuk Bapak juga. Iya. Kedengaran, Oh sama Bapak juga kedengeran. kedengaran. Pas udah saya ini orang nggak ada, cuma ada 3 orang yang numpang. Pak, Bapak sempat mengira nggak Pak kalau Bapak dengan Kang Dian bakal selamat? Udah nggak mengira. Karena posisinya Bapak udah pasrah. Ya, udah patah aja. Keajaiban Allah ya. Pak, saya menserahkan semua kesalahan saya serahkan. Nah, Pasrah. parah. Bapak kenal dekat sama rekan-rekan yang lain yang meninggal dunia itu? 4 orang ya. Kena itu pegawai, Tetangga. Anak buah. temen. Oh. Dulu mah saya anak Berarti tua. suka barengan sama Bapak. Dulu ya, saya sering ngeborong. Udah tua. Udah mundur, harian aja. Oh. Datang nggak seimbang sama dana dan bawa apa rugi kan ada dana bawa. Saya menjadi harian aja gitu. Nggak ingat sama petugas saya mah. Benar. Ingat sama lo aja udah. Sama anak ya? Sama anak. Halo sama anak udah. Saya anak masih kecil-kecil tuh anaknya. Kalau nggak ada bapaknya kan kebayang lah. Tidak ada satupun orang yang beraktivitas di area lapangan mini soccer yang berada di Desa Cisempur ini. Dan tempat kami melaporkan merupakan area mahkota longsoran atau TPT yang ambruk pada Jumat siang kemarin. Dan inilah visual penampakan proyek pembangunan lapangan mini soccer yang diketahui merupakan milik warga setempat. Dapat kami informasikan kembali, peristiwa TPT ambruk terjadi pada Jumat siang. 4 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 2 orang korban lainnya berhasil terselamatkan oleh warga beserta petugas.
Dan tampak terlihat sebenarnya hampir seluruh area lapangan mini soccer ini sudah di garis polisi, bahkan bagian atas atau mahkota longsor yang merupakan area permukiman warga pun sudah dipasangi garis polisi. Dan dapat kami informasikan kembali, berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Bupati Sumedang Doni Ahmad Munir, proyek pembangunan lapangan mini soccer yang berlokasi di lahan perbukitan ini belum mengantongi izin, dan pasca dari kejadian yang menewaskan 4 orang pekerja, Bupati Sumedang langsung melakukan penutupan atau pemberhentian aktivitas di lokasi kejadian. Dan hingga saat ini aparat kepolisian dari Polres Sumedang masih melakukan pendalaman dan penyelidikan untuk mengungkap penyebab pasti peristiwa maut tersebut. Dan menurut informasi yang kami dapatkan dari Kasat Reskrim Polres Sumedang AKP Tanwin Nopiansyah, sejauh ini sudah 9 orang saksi dimintai keterangan. Ya, baru saja kami mendatangi kedua korban selamat akibat KCT ambruk yang terjadi pada Jumat siang di Desa Cisebur, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Kedua korban merupakan ayah dan anak yang bernama Ahmid dan Dian. Kedua korban hingga Sabtu petang masih menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Universitas Padjadjaran Jatinangor. Kami turut berbelasungkawa atas meninggalnya keempat orang pekerja dalam musibah ini, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Sekian, Iki Andriana melaporkan dari Sumedang. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.